Shalom, mencintai Tuhan, berhenti menghakimi, dan menjadi berkat. Kembali dengan saya, Lydia Esther, dalam program Living for Christ Indonesia. Kali ini, tim Living for Christ Indonesia sedang berada di Cilacap, Jawa Tengah, dengan alamnya yang sangat asri, sejuknya yang luar biasa. Dan pada saat ini, kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang hamba Tuhan muda yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksiannya, perjuangannya, visi dan misinya di dalam pelayanan. Puji Tuhan, sudah bergabung bersama dengan kita Ibu Labora Urit Simbolon dari GPDI Cimanggo, Cilacap. Puji Tuhan, halo, shalom. Salam kali dia. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa, sehat. Amin. Masih muda ya, melayani Tuhan. Di dalam Tuhan, tetap awet muda. Amin, haleluya. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan kakak pendeta. Karena masih muda ya, saya sebutkan kakak ya. Nggak apa-apa ya kakak. Bisa. Puji Tuhan, luar biasa dalam pelayanannya, dalam perjuangannya. Dan kiranya rekan-rekan Living for Christ Indonesia bisa mendengarkan kesaksian ini. Kesaksian yang sangat membangun kita semua. Nah, Ibu Pendeta, pada saat ini boleh diceritakan ke rekan-rekan Living for Christ Indonesia panggilan Tuhan ketika Ibu Pendeta meresponi sebuah panggilan Tuhan. Baik, panggilan saya itu berawal dari sebenarnya saya kerja. Jadi dulu itu saya kerja di salah satu perusahaan di Pulau Batam. Seperti itu. Melalui mimpi Tuhan panggil saya, dan tentunya tidak mudah ya untuk memutuskan jadi hamba Tuhan itu. Karena yang saya tahu secara pribadi, kalau jadi hamba Tuhan itu kan rata-rata menderita gitu ya. Menderita, dan ya nggak semua sih, hidupnya juga mungkin pas-pasan seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk nggak deh Tuhan, nggak mau jadi hamba Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, singkat cerita, akhirnya saya memutuskan untuk jadi hamba Tuhan lewat menempuh pendidikan dulu. Lalu sampai di titik ini saya menjadi hamba Tuhan yang terjun di dunia pelayanan yang khusus dalam pengembalaan, seperti itu. Khususnya di gereja GPDI Cimanggo. Iya. Wah, boleh diceritain ke rekan-rekan Living for Christ Indonesia. Awalnya melayani di GPDI Cimanggo, pasti ada ceritanya, ada sejarahnya pastinya. Ada. Oke. Awalnya waktu itu saya masih weekend dan bantu salah satu pelayanan di gereja Majenang. Dan setelah itu saya pindah ke salah satu gereja lagi, masih GPDI, untuk tujuan merintis. Dan waktu itu saya tertantang untuk merintis seperti itu ya. Memang untuk seorang perempuan mungkin agak sulit juga sih buat merintis, tapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang sulit. Dan waktu itu berawal melayani kakek nenek yang berada di, ya bisa disebut di gunung. Perjalanan ke sana itu penuh dengan tantangan juga. Berliku-liku, sebelah kirinya jurang, lembah gitu ya. Sendiri. Gunungnya seorang diri? Sendirian, Kak. Di sebelah kanannya itu hutan pinus. Jadi sewaktu-waktu ini pohon bisa tumbang, bisa roboh. Seperti kemarin juga itu pohonnya roboh. Kalau bukan karena perlindungan Tuhan, ya bisa aja. Tidak menutup kemungkinan. Itu tahun berapa, Kak? Diawali dengan tahun 2019, sekitar pertengahan tahun seperti itu. Lalu saya selalu ke sana, setiap minggu saya layani mereka. Dan puji Tuhan, berjalannya waktu, Tuhan percayakan lagi pelayanan. Nah, ini yang di Cimanggo. Kalau yang itu tempatnya Ciberong. Oke. Nah, ini yang di Cimanggo, dan Tuhan percayakan waktu itu masih 3 jiwa. 3 jiwa saya layani mereka dengan setia. Dan saya percaya Tuhan yang panggil, Tuhan yang percayakan saya jadi hamba Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa tersebut, upah saya dari Tuhan langsung. Amen. Tuhan sanggup pelihara, dan berjalannya waktu sampai saat ini masih pelayanan di Cimanggo. Seperti itu. Jadi waktu itu masih di gereja, di rumahnya jemaat. Jadi belum ada gereja pada waktu itu. 2021 ya Tuhan percayakan pelayanan ini. 2021 sekitar tahun 2021 sekitar bulan September mau Natal seperti itulah. Oke. Persiapan mau Natal, fixnya itu ya Desemberan gitu. Dan saya layani
itu gerejanya belum ada. Jadi masih di rumah jemaat. Rumah jemaat. Di rumah jemaat dan melayani jemaat dengan ya ala kadarnya. Seperti itu. Dan saya mulai kalau namanya gereja, saya tetap melayani sebagaimana mestinya. Harus ada mimbar, saya usahakan, saya buat ada apa? Saya pesankan buat ada mimbar, kursinya ya ala kadarnya. Dan berjalannya waktu kita bergumul karena memang tempat kita pelayanan ini, tempat ibadahnya ibu ini udah sepuh juga, udah lumayan, udah kepala 8 lah ya. Ada berapa jiwa kira-kira yang beribadah waktu itu? 3 itu. Oke. Masih 3 jiwa. 2021 dan bertambah, ada yang dari sepupu kita bergabung, ada 3 orang, tapi karena tantangan dalam pelayanan ya Kak ya, suami mereka keberatan, dan waktu itu pernah ngalamin ketika ibadah kita mau khotbah, tiba-tiba salah satu suami dari jemaat yang kalau menjemput sih masih enak Kak, ini dia tendang sesuatu gitu ya. Jadi sampai waktu itu suaranya keras, kami berhenti sejenak beribadah, kami lihat suaminya udah marah-marah, istrinya disuruh keluar, dan akhirnya ya istri sama anak-anaknya keluar pada saat itu. Tidak beribadah lagi waktu itu? Dari waktu itu sampai sekarang belum. Dan ya kita doakan, saya percaya waktunya Tuhan, ibu itu bisa kembali lagi. Amin. Dan anak amin. Nah kalau sekarang beribadahnya apakah sudah ada tempat ibadah? Puji Tuhan, dengan berjalannya waktu kami cari, karena tempat kami beribadah ini, rumahnya ibu ini sudah mau roboh sebenarnya. Sudah dicagak-cagak pakai bambu. Ya sewaktu-waktu kita juga nggak tahu ya, namanya genteng bisa amblas atau bisa ketimpaan. Sebenarnya saya juga mikir, aduh Tuhan, ini tempat sudah terlalu tua, udah dicagak-cagak pakai bambu. Takut juga terjadi kecelakaan menyebabkan jemaat cedera atau seperti apa. Dan akhirnya saya keliling-keliling, saya ajak juga jemaat keliling-keliling untuk cari kontrakan gitu Kak. Supaya kita lebih nyaman buat beribadah. Kami cari-cari, dapat satu tempat, saya cari yang plong gitu ya, biar bisa agak luas buat ibadah. Saya cari tempat yang, ada satu tempat yang punya rumah, boleh kasih izin buat dipakai ibadah. Tapi RT setempat tidak mengizinkan. Oke. Dan kami cari lagi, rata-rata rumah di sana itu udah ada kamar-kamarnya. Jadi jarang yang rumah yang benar-benar plong seperti itu. Okay. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan, suatu waktu saya katakan sama jemaat, kita udah cari, bagian kita sudah kita lakukan. Tapi mungkin belum waktunya Tuhan, yuk kita ambil waktu, kita senangkan Tuhan aja. Praise and worship aja. Yes. Kita memuji menyembah Tuhan aja. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan pasti nyatakan kuasa mukjizatnya di dalam pelayanan ini. Memang kami hanya berapa orang, tapi saya katakan jangan lihat jumlah kita yang hanya 3 orang seperti itu ya. Ketika 3 orang sepakat, 2 orang aja sepakat, Tuhan hadir, saya katakan. Akhirnya kami memuji menyembah Tuhan, hanya itu yang kami lakukan. Waktunya Tuhan, lalu salah satu jemaat, anak jemaat ini bertemu dengan salah satu anak Tuhan. Dan itu bukan dari GPDI gitu ya, di luar GPDI, dan itu bukan jemaat yang saya layani juga. Ketika ketemu, kita cari kontrakan sebenarnya. Lalu Bapak ini menawarkan kontrakan. Nah, ketika ditawarkan kontrakan, Bapak ini mengatakan, saya mau ikut ibadah dulu yang di Cimanggu, seperti itu. Oh boleh, silahkan. Lalu dia hadir, di situ selesai ibadah kita ngomongin masalah kontrakan. Gimana Pak, berapa per bulannya? Sebuah ruko? Ya, sebuah ruko gitu ya. Tapi puji Tuhannya, mungkin saya percaya ketika dia dengar firman Tuhan, mungkin Tuhan menjamah hatinya di situ. Jadi ketika saya tanyakan, berapa per bulannya Pak untuk rukonya, untuk kami pakai beribadah? Bapak ini katakan, nggak usah. Padahal waktu itu kan mau nego masalah harga sebenarnya. Tapi Bapak ini kemurahan Tuhan katakan, nggak usah Mbak. Kalau saya terima uang untuk pembayaran untuk dipakai ibadah, untuk ibadah seperti ini, saya malah berdosa. Nah jawabnya seperti itu. Kami ya puji Tuhan gitu ya. Sekali. Dan kami katakan, oke, tapi kami lihat dulu tempatnya. Karena saya minta sama Tuhan, saya tetap buat kriteria tempat untuk beribadah gitu ya. Plong lah, paling enggak bisa leluasa buat kita ibadah. Kami ke tempat, memang tempat itu masih berantakan ya, tapi lihat tempat itu ruko, dua ruko, plong gitu ya. Besar. Saya katakan, cocok, ini dia.
Seperti itu ya Kak ya. Ini dia Tuhan. Tapi kami nggak buru-buru langsung pindah. Kami tetap berdoa. Apakah ini memang jawaban Tuhan? Jadi kita nggak langsung mumpung ditawarin dah langsung masuk, enggak. Minta peneguhan dari Tuhan. Minta peneguhan tetap dari Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan katakan, dengan caranya Tuhan kami juga nggak langsung pindah gitu loh Kak. Jadi dengan caranya Tuhan juga kami bisa pindah ke sana. Waktu itu ada acara, jadi mau nggak mau musim hujan nih. Ada acara pertemuan wilayah, ketempatan gereja kita. Jadi karena tempat kita ini kan satu udah mau roboh, terus udah sempit juga. Terus ini gimana nih, musim hujan juga. Terus mau nggak mau, ya udah kita pakai tempat yang baru. Jadi begitu cara Tuhan tuh, ayo pindah ke sana, seolah-olah seperti itu kami pindah karena ada acara itu tadi, pertemuan hamba-hamba Tuhan. Kami bersihin, kami cat, kami sikat lantainya seperti itu, dan puji Tuhan sampai sekarang kami beribadah di sana. Puji Tuhan. Sudah berapa lama beribadah di situ dengan gratis ya pastinya ya? Puji Tuhan. Sudah berapa lama? Baru dari tahun 2023, tahun lalu sekitar bulan 11. Sampai saat ini ya? Belum setahun. Wow, luar biasa, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan, puji Tuhan. Itu benar-benar jawaban Tuhan yang luar biasa. Kuasa mukjizat Tuhan ketika kita memuji menyembah Allah. Amin. Ketika kita menyenangkan hati Allah. Itu kuasa mukjizat Tuhan, kuasa pujian penyembahan itu benar-benar nyata saudaraku ya. Itu luar biasa sekali. Benar-benar nyata. Cuma dengan puji-pujian ya. Iya, seperti Paulus dan Silas gitu ya Kak ya. Betul. Saya ingat saja diteguhkan dengan Paulus dan Silas itu bisa penjara bisa terbuka, belenggu-belenggu terbuka, dilepaskan. Ya, nah itu juga yang kami lakukan, kami memuji menyembah. Jadi segala penghalang-penghalang untuk kami boleh mendapatkan tempat disingkirkan, dirobohkan, dihancurkan sama Tuhan, dan kami boleh dapat tempat itu. Amin, luar biasa. Dengan pujian dan penyembahan Tuhan menyatakan kuasanya. Kuasa mukjizat Seperti Paulus dan Silas ya. Dengan pujian dan penyembahan penjara bisa terbuka. Dan pujian dan penyembahan dari Ibu Pendeta menggerakkan belas kasihan Tuhan sampai seseorang untuk memberikan tempat. Luar biasa. Kalau mau dipikir ya, kalau bayar berapa itu ya? Kalau bayar lumayan kayaknya Kak. Iya betul. Soalnya dekat pasar. Keren. Luar biasa. Tuhan Yesus kita keren. Amin. Apa yang membuat kakak pendeta tetap melayani Tuhan walaupun secara manusia ya jemaatnya cuma 3 orang, 4 orang. Apa yang membuat kakak pendeta bertahan sampai pada saat ini? Ya, yang membuat saya tetap bertahan sampai saat ini karena saya tahu jiwa-jiwa itu berharga bagi Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah mengerjakannya dalam hidup saya, pertama-tama saya udah ngalamin kasihnya Tuhan yang saya terima dari Tuhan, saya mau bagikan pada jiwa-jiwa. Saya mau jiwa-jiwa itu ada di dalam kasihnya Tuhan ada di dalam jiwa-jiwa itu. Saya mau ada terobosan gitu Kak. Amin. Dan yang membuat saya tetap bertahan, itu aja sih. Berharga jiwa itu di mata Tuhan. Sebagaimana saya sudah berharga, saya berharga di mata Tuhan, saya percaya Tuhan taruhkan hati yang terbeban kepada jiwa-jiwa itu. Ketika dalam pelayanan yang di gunung kita, itu saya naik motor ya Kak ya. Itu helm saya tuh dikasih sama, saya nggak tahu siapa yang ngasih, dikasih hot cream di helmnya itu, digelumurin hot cream. Jadi tantangan-tantangan seperti itu ada. Tapi tidak membuat kakak pendeta untuk mundur ya? Tidak. Saya berpikir begini, saya belum berdarah-darah, tapi bukan berharap berdarah-darah. Iya. Belum seberapa dibandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk mengorbankan dirinya untuk saya. Saya berpikir seperti itu, ini mah belum ada apa-apanya. Memang saya juga katakan pada diri saya sendiri bahwa ya hidup ini adalah kesempatan untuk kita memberikan buah, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun masih jauh dari yang namanya kata sempurna. Nggak ada apa-apanya lah dibandingkan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya seperti itu. Amin. Yang terakhir Kak, apa yang menjadi kerinduan kakak pendeta saat ini? Boleh diceritakan ke rekan-rekan Living for Christ Indonesia, apa yang menjadi kerinduan terbesar yang Tuhan taruh di hati kakak pendeta? Puji Tuhan, kerinduan saya yang terbesar dalam hidup saya adalah saya mau tempat pelayanan khususnya di GPDI, Cimanggu, Genteng dan sekitarnya itu mengalami terobosan yang luar biasa, terobosan yang dahsyat. Saya mau di mana tempat pelayanan kami ini kan termasuk
ya kita itu minoritas banget gitu ya. Bahkan bisa dikatakan di daerah Genteng, ruko yang kita tempatin itu tidak ada Kristennya. Tapi puji Tuhan, saya percaya kerinduan saya ada terobosan di sana, ada banyak jiwa yang dimenangkan di sana. Dan ada gereja Tuhan yang boleh berdiri di sana dan mengubah jiwa-jiwa yang ada di sekitarnya, menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di sekitarnya. Puji Tuhan, itu menjadi kerinduan saya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada kakak pendeta yang Sama-sama, begitu Kakak. semangat ya, walaupun masih muda, tapi Puji semangat Tuhan. untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus ya kakak pendeta. Siap, Kak Luar Lydia. biasa. Amin. Pergunakan masa muda kita untuk melayani Tuhan. Amin, haleluya. Filipi 4 ayat 9 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan, rekan-rekan Living for Christ Indonesia yang rindu untuk mengambil bagian dalam pelayanan kakak pendeta Labora, yang rindu untuk berbagi kasih. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengirimkan persembahan kasih saudara ke nomor rekening yang sudah tertera dalam program kami. Kami percaya bahwa tidak akan menjadi sia-sia Bapak Ibu yang memberi dengan sukacita. Puji Tuhan, maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.